Berikutnya kita bahas tentang penggunaan konsep diferensial parsial. Sebagaimana halnya dengan konsep turunan fungsi satu variabel yang digunakan dalam penentuan persamaan garis singgung dan analisa persoalan maksimum minimum suatu fungsi, maka konsep diferensial parsial juga dapat digunakan dalam penentuan bidang singgung pada suatu permukaan dan juga analisa persoalan maksimum minimum untuk fungsi multivariabel. Kita ingat bahwa pada fungsi satu variabel, turunan sama dengan gradien garis singgung kurva tersebut, dan dengan mengetahui kemiringan garis singgung di suatu titik, maka dapat diperoleh persamaan garis singgungnya. Analogi dengan pada persoalan fungsi multivariabel, dalam hal ini, dengan menggunakan turunan parsial, kita dapat memperoleh gradien garis singgung pada arah tertentu dari suatu permukaan. Dan selanjutnya kita dapat memperoleh persamaan garis singgungnya. Kemudian, dengan mencari garis singgung pada arah yang lain, maka dapat diperoleh persamaan bidang singgung suatu permukaan di titik tertentu. Untuk hal ini, perlu diingat kembali pembahasan tentang vektor, garis, dan bidang yang telah dibahas pada bagian aljabar linier. Selain itu, kita ingat juga bahwa pada fungsi satu variabel, kita dapat menggunakan turunan untuk menganalisa persoalan maksimum minimum. Yaitu maksudnya kita menentukan pada nilai variabel berapa suatu fungsi akan bernilai maksimum atau mungkin minimum. Hal yang sama juga dapat kita jumpai pada penggunaan turunan parsial, yaitu untuk menganalisa persoalan maksimum minimum dari suatu fungsi multivariabel. Jika pada suatu permukaan yang dinyatakan dengan persamaan Z sama dengan fxy terdapat titik puncak ataupun titik lembah, maka kurva X sama dengan konstan dan kurva Y sama dengan konstan yang memotong permukaan tersebut dan melalui titik puncak atau titik lembah tersebut tentunya juga akan mengalami nilai ekstrimum di titik tersebut. Hal ini berarti di titik ekstrimum tersebut akan berlaku bahwa turunan fungsi Z terhadap variabel X sama dengan 0 dan juga turunan fungsi Z terhadap variabel Y juga akan sama dengan 0. Namun perlu diingat bahwa informasi do-Z do-X sama dengan 0 dan do-Z do-Y sama dengan 0 hanya memberikan informasi tentang nilai variabel X dan Y yang membuat fungsi Z sama dengan fxy bersifat ekstrimum. Artinya seperti ini. Misalkan terdapat suatu fungsi dua variabel, yaitu v sebagai fungsi dari X dan Y. Jika diselesaikan persamaan do v do X sama dengan 0 dan do v do Y sama dengan 0, maka akan memberikan informasi tentang nilai X dan Y yang memberikan kondisi ekstrimum pada fungsi v. Atau dengan kata lain, posisi titik ekstrimum pada permukaan Vxy tersebut. Namun untuk mengetahui apakah titik ekstrimum yang telah diperoleh tersebut merupakan titik maksimum atau minimum, perlu dianalisa dengan cara lain. Misalnya dengan uji turunan kedua. Hal ini serupa dengan persoalan analisa maksimum minimum pada fungsi satu variabel yang menggunakan uji turunan kedua untuk menentukan jenis titik ekstrimum, yaitu apakah bersifat sebagai titik minimum, titik maksimum, atau titik belok pada fungsi satu variabel. Sebelum lanjut tentang uji turunan kedua, di sini ditampilkan ilustrasi tentang titik ekstrimum pada fungsi dua variabel. Ada titik maksimum atau titik puncak, yaitu yang ditunjukkan dengan titik P, kemudian titik minimum atau titik lembah yang ditunjukkan dengan titik B, serta ada titik saddle atau titik pelana yang ditunjukkan dengan titik S. Nah, dalam uji turunan kedua untuk fungsi dua variabel yaitu fxy yang mempunyai titik ekstrimum pada A, B, prinsipnya adalah sebagai berikut. Jika fxx dan fyy bernilai positif, serta fxx dikali fyy
lebih dari fxy kuadrat, maka dapat disimpulkan bahwa titik A, B adalah merupakan titik minimum lokal. Jika fxx dan fyy bernilai negatif, dan fxx dikali fyy lebih dari fxy kuadrat, maka dapat disimpulkan bahwa titik A, B adalah merupakan titik maksimum lokal. Jika diperoleh bahwa fxx dikali fyy kurang dari fxy kuadrat, maka titik A, B adalah berupa titik pelana atau titik sadel. Namun jika fxx dikali fyy sama dengan fxy kuadrat, maka kita tidak dapat menyimpulkan tipe titik stasioner dengan cara ini. Dan artinya, diperlukan cara lain untuk menentukannya. Perlu diingat bahwa fxx berarti sama dengan do kuadrat f do x kuadrat, fyy sama dengan do kuadrat f do y kuadrat, sedangkan fxy sama dengan do f do x do y. Dalam penyelesaian persoalan maksimum minimum secara sederhana, tahapannya adalah sebagai berikut. Pertama, identifikasi fungsi yang akan dicari maksimum atau minimumnya. Fungsi ini bisa merupakan fungsi multivariabel. Misalnya adalah fungsi jarak antara dua titik, volume suatu objek, luas permukaan suatu objek, dan lain sebagainya. Selanjutnya perlu diidentifikasi keberadaan fungsi kendala atau constraint. Adanya fungsi kendala ini dapat mengurangi jumlah variabel bebas dari fungsi yang ingin dicari maksimum atau minimumnya tersebut. Berikutnya adalah menyelesaikan persoalan yang dimaksud untuk memperoleh kondisi maksimum atau minimum dengan menggunakan konsep turunan parsial atau diferensial parsial.